Prinsip ekonomi adalah ketika kita mengeluarkan modal sesedikit mungkin dengan hasil sebanyak mungkin. Tetapi kalau kita berternak ayam kampung, indukan, pakan kita irit, biasanya kan tidak bertelur dia. Nah, bagaimana caranya untuk mengirit pakan, menghemat pakan, tetapi produksi telur lancar? Seperti di tempat saya, sudah saya ceritakan berulang kali, tetapi ada satu hal yang belum saya ceritakan dan akan saya ceritakan di dalam video ini. Jadi di dalam video-video saya yang terdahulu, saya membahas tentang cara ampuh untuk membuat ayam bertelur. Dan itu mendapat respon yang lumayan banyak dari dulur-dulur. Karena di situ saya membagikan video yang isinya itu dengan pakan yang kurang dari setengah kilo satu kali memberi pakan. Ya, waktu itu pada sore hari ya. Itu untuk memberi makan sekitar 38 ekor binatang lah ya. Jadi ayamnya ada 29 kalau saya tidak salah. Terus ada burung merpati putih itu ada 9 ekor. Nah, jadi totalnya sekitar 38 kalau saya tidak salah hitung ya. Nah, itu kan jadi banyak bahan pertanyaan, kok sedikit amat, apa enggak lapar ketika siang hari. Nah, itu ada saya satu yang terlupakan, saya tidak ceritakan di dalam video-video itu. Jadi memang saya memberikan pakan itu memang seperti itu setiap harinya. Ya, ini sudah berjalan lama lah ya, sudah ada beberapa bulan ya, pokoknya semenjak ayam itu sudah besar-besar saya memberi pakan seperti itu. Nah, jadi dulur-dulur, intinya pakan yang kita berikan itu walaupun jumlahnya itu cenderung lebih sedikit ya, tetapi kualitasnya harus baik, dari jenis apapun harus baik gitu. Maksudnya kita akan memberi pakan di dalam peternakan kami ini, kami memberi pakan yang pertama dedak atau bekatul ya, dedak halus. Lalu yang kedua dedak jagung atau jagung giling yang paling halus, yang paling murah kalau di sini maka dikatakan dedak jagung. Terus yang ketiga adalah konsentrat. Konsentrat ini konsentrat petelur ya, kalau untuk indukannya ya, untuk ayam dewasa. Lalu ditambahkan lagi dengan air alkali dan enzim. Nah, itulah bahan-bahan yang kami berikan. Kalau enzim kemarin saya berikan setiap hari, tetapi ternyata kandangnya itu berbau lagi. Jadi kotorannya atau kohenya itu lumayan menyengat baunya. Biasanya tidak berbau di kandang kami ini, tetapi karena kami berikan enzim, takarannya cukup banyak waktu itu ya, karena saya memang baru mencobanya. Memang produksinya telur bagus, terjaga, tetapi kandangnya bau. Akhirnya sekarang karena saya juga pemula ya, sama dengan dulur-dulur sebenarnya sama saja, kita ini pemula. Akhirnya sekarang sudah saya kurangi. Jadi takaran untuk enzim ini saya berikan 3 hari 1 kali cuman. Jadi 1 minggu saya berikan maksimal 2 kali untuk enzim. Tetapi air alkali tetap, karena dengan air alkali ini sudah terbukti saya selama 1 tahun terakhir ini saya menggunakan air alkali di dalam setiap memberi pakan dan memberi minum. Nah, di sini rahasia yang ingin saya buka di sini adalah rahasia kualitas pakannya itu. Apa rahasianya? Jadi dulur-dulur, ketika saya menggunakan bahan-bahan, kan yang paling banyak di dalam pakan saya itu bahannya adalah bekatul ya. Jadi bekatul atau dedak halus. Nah, maka bahan yang paling banyak ini seharusnya kita pakai bahan yang paling bagus. Jangan kita menggunakan dedak kasar atau dedak halus tetapi yang masih apa ya, kelihatannya tidak betul-betul lembut gitu loh. Ini pernah saya coba ya, ketika saya kehabisan bekatul atau dedak halus yang biasanya saya beli di satu tempat yang memang pabrik gilingan padinya itu gilingan yang sangat bagus ya, yang sudah modern lah ya. Nah, ini saya kehabisan dari situ dan saya belum sempat membeli karena agak jauh dari rumah. Saya membeli dedak halus yang ada di sekitar rumah saya. Nah, tetapi dedak halus yang di sekitar rumah itu memang tidak seperti dedak halus yang biasa saya beli. Lalu apa yang terjadi? 1 minggu kemudian produksi telur ayam-ayam kami menurun drastis. Dari tadinya
8 sampai 10 butir per hari dari 12 indukan menjadi cuma 4 butir per harinya. Kadang-kadang cuma 3, pokoknya turun drastis, ada sekitar 60% penurunannya itu. Nah, padahal itu dedak halus juga, tetapi dedak halusnya yang ketika kita genggam ya, kita lepaskan itu ada sejenis gaya tekanan yang mental gitu ya, apa ya kan namanya ya. Jadi tidak terlalu lembut seperti tepung lah ya. Jadi dedak halus atau bekatul yang kami gunakan yang baik itu ternyata ketika dikepal ini ya betul-betul mimpes dia. Apa mimpes itu ya? Mengecil gitu namanya. Jadi untuk kalau ditekan gini nggak balik itu ya. Jadi kalau yang dedak halus yang masih kurang baik itu ketika kita genggam begini dilepaskan dia membalik, ambiar gitu ya. Jadi masih ada tekanannya gitu. Tetapi dedak yang bekatul yang baik itu ketika kita tekan seperti ini maka dia tidak ada tekanan ke sananya. Jadi dia ikut mengempal gitu ya, menggumpal. Nah, inilah yang bagus. Dan baunya pun kalau ketika kita baru beli ya, itu baunya pun harum. Tidak seperti bau apek atau bau merang lah ya. Nah, ini ya dedak halus yang kami gunakan, bekatul yang kami gunakan. Nah, salah satu rahasianya di situ ternyata. Ketika dedak halus ini kami ganti dengan dedak yang halus tapi dari pabrik yang lain mungkin ya, karena kehalusannya juga tidak seperti yang itu, maka hasil produksi telur itu langsung drastis menurun di bawah 50% dari biasanya. Nah, maka dulur-dulur, untuk pakan yang baik ini, karena kita memberikan dedak paling banyak dari persentase pakan ayam indukan kita, maka dedak ini kita kalau bisa carikan yang baik juga. Jangan sembarangan dedak, apalagi dedak kasar ya, yang bercampur dengan merang itu kan, ketika ditekan begini kan balik dia. Nah, itu mungkin tidak ada apa-apanya, itu sudah tidak ada karbohidratnya atau mungkin seratnya terlalu kasar sehingga tidak bisa dicerna oleh pencernaan ayam-ayam kita. Nah, itulah dulur-dulur. Jadi kuncinya di dedaknya tadi. Gunakan dedak bekatul yang paling baik di tempat dulur-dulur. Kalau ada yang seperti saya punya tadi, ya yang dikepal gini tidak membalik lagi, nah, tidak ada merangnya sama sekali lah ya. Jadi betul-betul halus, betul-betul lembut seperti tepung. Dan kalau baru dicium ini baunya harum. Pokoknya baunya enak, harum. Pakan saya itu cuma sedikit, jadi sekitar setengah kilogram pagi hari, setengah kilogram sore hari. Dengan ayam yang 28 ekor ya, dan juga merpati itu 9 ekor, ini sudah mencukupi dan sudah menghasilkan produksi telur yang baik. Tetapi ayam-ayam ini tidak dewasa semua, jadi ada 19 ekor yang dewasa dan 9 ekor yang masih berumur 2 bulan. Jadi ya masih reliable sebenarnya, ya masih layak saja. Karena pakan untuk ayam kecil tentu tidak sebanyak ayam besar. Dan juga pakan untuk burung merpati tentu juga tidak sebanyak ayam. Maka masih layak. Oke dulur, semoga ada manfaatnya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Tentu saya tidak pantas sebenarnya untuk menjelaskan, ini hanya berbagi pengalaman saja. Karena siapa tahu bisa diterapkan di tempat dulur-dulur. Kalau tidak cocok dan tidak bisa diterapkan, ya sudah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.